Perdebatan klasik antara superhero harus dark atau superhero harus colorful antar kubu para fans bakal semakin sengit dengan tayangnya film Batman terbaru ini. Pasalnya, The Batman garapan Matt Reeves ternyata berhasil mencetak begitu banyak skor dengan hadir sebagai kisah yang super kelam dengan tetap memegang kuat ruh sebagai epic kesuperheroan. Film ini udah kayak cerita detektif dengan misteri kasus yang rumit, dengan penekanan yang kuat kepada sisi personal sang karakter, tapi di saat bersamaan juga menunjukkan perjuangan dalam menyelamatkan kota dan banyak orang. Jadi dengan kata lain, The Batman sukses hadir dengan memberikan warnanya tersendiri. Jika menjadi superhero itu kita anggap sama seperti pertumbuhan orang menjadi dewasa, maka film ini bisa dibilang adalah cerita coming of age Bruce Wayne sebagai seorang pahlawan. Ya kurang lebih kayak cerita Batman yang masih remaja gitu. Diceritakan dia baru 2 tahun jadi Batman. Bruce masih dalam proses mencari jati diri. Dia pengen tuh dia pahlawan seperti apa dia untuk Gotham gitu. Opening film ini bahkan dimulai dari Bruce yang menarasikan diarinya. Bruce percaya dia adalah pahlawan vengeance. Setiap malam begitu sinyal lampu menyala, dia keluar, menakuti para kriminal di jalanan, lalu menjatuhkan pukulan-pukulan balas dendam itu kepada mereka semua. Bagi Bruce, setiap kriminal di kota adalah orang yang telah membunuh orang tuanya. Bruce jadi pahlawan atas dasar ini, balas dendam demi meneruskan legasi kebaikan orang tuanya. Memang jadinya Batman ini ditakuti oleh kriminal dan juga oleh orang-orang yang ia tolong. Polisi-polisi pun gak respect sama dia, kecuali Gordon, polisi yang membawanya ikut memecahkan kasus dan jadi kayak partner bagi Batman. Ketika Batman dan Gordon berhadapan dengan rangkaian kasus pembunuhan orang-orang penting di Gotham, eksistensi superhero Batman ditantang. Puzzle demi puzzle dari Riddler yang ia pecahkan membawanya pada rahasia kelam menyangkut kota hingga warisan sebenarnya dari orang tuanya. Nah, kita nggak bisa misahin Batman dari Gotham, karena kota tersebut selalu jadi bagian dari karakter Batman. Selalu, pasti itu. Pak sutradara kali ini benar-benar mengerti akan hal tersebut. Maka kota Gotham tersebut juga ia hidupkan sebagai karakter. Bukan hanya lewat tampilan dan sudut-sudut pengambilan kamera, yang mana dilakukan dengan sangat menakjubkan. Seram rasanya berada di malam hari di tengah kota Gotham modern yang kelam dan sering hujan itu, tapi kota ini juga jadi bagian penting dalam narasi. Rangkaian kasus yang ditangani oleh Batman dirancang untuk membawa karakter ini menyelam ke dalam jaring-jaring politik gelap yang praktisnya menggerakkan kota Gotham. Dari mafia seperti Penguin, aku masih gak percaya kalau itu yang meranin tuh Colin Farrell, hingga ke wali kota. Dari klub rahasia hingga ke kantor polisi, korupsi sudah kayak turun-temurun di kota Gotham. Inilah yang bikin The Batman terasa begitu imersif, karena dunianya benar-benar hidup. Kita merasakan setiap karakter yang tampil punya kepentingan untuk berada di sana, bukan sekedar seperti kepingan puzzle. Di sini tuh walaupun cerita detektif, tapi Batman gak akan ngumpulin mereka di ruangan dan memaparkan jawaban teka-teki dan menunjuk satu orang, kaulah pelakunya, nggak kayak gitu. Penjahat film ini bicara tentang membuka kedok kota, dan misteri pembunuhan dalam film ini sendirinya adalah kedok untuk lebih banyak lagi lapisan yang menyusun narasi film ini. Enggak sekalipun aku merasa film ini kayak produk yang lain dari suatu jagat universe. The Batman terasa seperti cerita sendiri, bukan hanya di franchise Batman, tapi juga di cinematic universe keseluruhan. Inilah kekuatan sutradara yang gak kutemukan dalam film-film superhero modern yang kebanyakan kayak template. Tentu ada sejumlah callbacks ke film-film Batman terdahulu yang bisa ditemukan oleh superfans. Tapi di film ini, setiap aksi, setiap shot terasa spesial dan eksklusif untuk cerita ini. Reeves benar-benar mengarahkan semuanya dengan visi, juga dengan teramat sangat dramatis. Dia bisa menguatkan kesan kelam dan brutal walaupun harus bergulat dengan rating 13+, yang berarti dia berhasil menggunakan restriksi tersebut untuk keuntungan penceritaannya. Selalu ada cara efektif yang ia temukan dalam menyamarkan aksi-aksi sadis. Fokus blur, permainan kamera, atau bahkan membiarkannya terjadi off-screen. Hampir semua adegan pembunuhan sadis oleh Riddler di sini dilakukan di luar kamera. Film menyerahkannya kepada imajinasi kita yang nonton, dan memang jadi lebih efektif dilakukan seperti begitu. Tetapi off-screen di sini bukan berarti film ini takut dan luput merekam emosi. Misalnya saat Batman kalap nunjukin wajah penjahat, hasil gebukannya memang gak diliatin, tapi prosesnya direkam dengan steady. Kamera diam aja ngelok untuk memperlihatkan emosinya si Batman. Beberapa aksi berantem yang lebih fluid pun juga dilakukan tanpa goyang berlebihan. Batman dengan Catwoman yang diperankan oleh Zoe Kravitz misalnya.
Aku justru lebih ngerasain tensi di antara mereka saat lagi berantem ketimbang saat mereka lagi ngobrol. Adegan aksi paling dahsyat yang dipunya film ini adalah saat kejar-kejaran mobil bersama Penguin. Nah, si Reeves juga sukses bikin Batmobile jadi kayak karakter sendiri. Dia seperti makhluk buas yang mengintai dari balik kegelapan lalu menerkam. Dan nanti di akhir aksi balap maut itu, ada shot yang sangat keren dan sangat memorable dari sudut pandang si Penguin. Nah, ngomong-ngomong soal tersebut, film memang beberapa kali menggunakan POV shot dari berbagai karakter, yang semuanya selalu berhasil menguatkan perspektif, karena didukung dengan visual maupun suara. Kayak nafas berdegup si Riddler, atau reaksi paniknya si Penguin, ataupun hanya bunyi-bunyi derap kaki Batman dari dalam kegelapan yang dilihat oleh kriminal yang sangat ketakutan. Nah, momen-momen itu menghiasi film sehingga mustahil kita tuh untuk ngantuk dan bosan saat menyaksikannya, walaupun memang durasinya panjang dan sedikit melelahkan. Karena perspektif merupakan kata kunci di sini. Pandangan Batman mengenai memberantas kejahatan dibenturkan dengan pandangan maniak si Riddler terhadap keadilan. Ini jadi pusat yang menggerakkan cerita. Nah, sekarang saatnya menilai penampilan Robert Pattinson sebagai Batman dan Bruce Wayne. Oke, kayaknya cuma dia sih yang meranin Batman dan Bruce sebagai orang yang sama. Nggak kayak Batman-Batman lain kan yang selalu ada beda sedikit antara Batman dengan versi Bruce mereka. Nah, di sini tuh maksudku bukan karena Rob bermain jelek. Kesamaan tersebut memang jadi konteks karakter Batman atau Bruce yang ia perankan di sini. Karena di titik itu tuh Bruce nggak peduli soal menyamarkan diri. Bruce di film ini justru pengen dirinya itu jadi Batman selamanya. Dia lebih nyaman menjadi Bruce yang mengenakan topeng. Dia merasa lebih kuat dan lebih pegang kendali. Di film ini memang porsi Robert lebih banyak bermain sebagai Batman. Sedikit sekali dia jadi Bruce, dan di momen-momen sebagai Bruce, karakternya lebih banyak diam, hanya natap orang-orang. Malah ada satu adegan yang memperlihatkan Bruce dengan riasan mata yang luntur habis pakai topeng, sehingga dia jadi kayak sedih dan kuyu banget. Nah, ekspresi Rob sebenarnya lebih kuat saat menjadi Batman. Segala mannerism, cara dia berjalan, cara dia memandang, hingga ke pandangan matanya sendiri, sorot matanya itu berkata lebih banyak tentang Bruce sebagai Batman kepada kita. Revenge is an act of passion. Makanya aksi balas dendam itu bukanlah inti dari perjuangan kita menuntut keadilan. Harusnya inti dari perjuangan tersebut adalah perubahan apa yang kita timbulkan. Balas dendam gak akan mengubah banyak hal. Inilah yang harus dipelajari oleh Batman yang masih terus galau dan dihantui keinginan membalaskan dendam orang tuanya kepada kriminal-kriminal di kota. Aku benar-benar suka sama groundednya film ini membuat cerita jadi semacam kasus misteri. Batman udah jadi kayak detektif like he should be in the first place. Dia menggunakan kecerdasan dan juga teamwork, entah itu dengan Alfred, atau dengan Catwoman, ataupun dengan Gordon. Riddler yang over the topnya udah kuat merekat berkat penampilan Jim Carrey, di film ini juga jadi sangat grounded diperankan oleh Paul Dano. Riddler di sini jadi seperti serial killer yang mungkin saja bisa terjadi di dunia nyata kita. Seru aja ngeliat adegan-adegan memecahkan petunjuk dan teka-teki, meskipun Batman yang pintar itu agak jarang ngajak-ngajak kita. Dia tuh sekali lihat bisa langsung nebak jawabannya apa gitu. Tapi at least si Batman nge-share jawaban dan alasan kenapa itu jawabannya kepada kita. Mostly teka-teki si Riddler adalah permainan kata yang kata-kata yang lucu gitu. Seperti soal thumbnail drive. Ataupun ketika dia nanya, kalau seorang pembohong meninggal, si pembohong itu ngapain? Nah, ini jawabannya aku ketawa sama jawabannya. Karena kan jawabannya tuh he lies still. Itu punya dua arti. Pertama artinya dia tetap berbohong, atau artinya dia diam tak bergerak. Nah, lucu-lucu cerdas kecil seperti demikian jadi sangat diapresiasi karena Batman ini nggak pakai dialog-dialog one-liner yang konyol. Filmnya memang seserius itu. Tapi tetap ada momen-momen lucu gitu. Nah, satu lagi yang bikin aku cekikan itu adalah saat Penguin yang karena tangan dan kakinya diikat, dia jadi berjalan kayak burung penguin beneran gitu. Untuk mengembalikan fitrah film ini sebagai film superhero, bukan film detektif, juga karena pada titik tersebut karakter Batman yang semakin galau belum mendapat pembelajaran, maka setelah sekuen False Resolution, Reeves menuliskan konflik menyelamatkan kota dari bencana besar ke dalam naskahnya. Batman harus menyelamatkan banyak penduduk, menyetop final wave of bad guy untuk membuktikan dia bukan pribadi yang sama dengan dia di awal cerita, bahwa pandangannya sudah sedikit berubah, dan bagaimana pengaruh perubahan tersebut kepada masyarakat, kepada kota. The Batman sah saja dikeluhkan kepanjangan, namun film ini memang masih tetap mempertahankan penulisan. Pembabakan dilakukan dengan clear di akhir, dan perlu aku tekankan, sedikit lebih clear dibandingkan saat awal-awal babak kedua.
Masalah yang tersisa adalah soal si leader yang rencananya semakin tidak grounded dan terlihat nggak lagi sesuai dengan bagaimana dia memperlakukan rencananya di awal. Cuma itu minor flaw-nya sedikit aja. Superhero detektif yang personal, sekaligus penuh aksi-aksi seru, dengan banyak karakter dan penampilan akting yang asik di baliknya. Kegelapan di sini bukan lagi soal bercerita, melainkan jadi karakter tersendiri. Kekuatan film ini memang pada karakter tersebut, mampu menghidupkan lewat perspektif maupun visual, bahkan dengan desain suara. Aku nggak begitu memperhatikan soal audio gitu kan, soal musik, tapi desain suara film ini yang memang nggak banyak dialog, melainkan lebih detail menghidupkan suasana lewat suara, sungguhlah bikin kita terbawa suasana. Teka-teki yang ada juga fun. Jembatan antar cerita detektif dengan cerita superhero-nya memang kurang mulus, tapi banyaknya pencapaian storytelling dan teknis lain yang bisa dinikmati will easily outweigh kekurangan-kekurangan kecil tersebut. Aku yakin the only way film ini flop adalah kalau orang-orang pengen banget ngelihat Robert Pattinson memenuhi janjinya dan main film XXX. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk The Batman. That's all we have for now. Bagaimana film superhero yang ideal menurutmu? Share di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydosit.com untuk review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydosit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.